Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Jurumiyahnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas isim-isim yang dibaca rofa yang kedua. Kemarin kita telah membahas bahwa isim-isim yang dibaca rofa itu jumlahnya ada 7, dan kita telah mempelajari yang pertama yakni fa'il. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Oke, langsung saja kita baca dulu kitab Jurumiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu, bab tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Bahwa al-ismu al-marfu'u alladzi lam yudkar ma'ahu fa'iluhu, yakni isim yang dibaca rofa yang fa'ilnya tidak disebutkan bersamanya. Naibul fa'il itu isim yang dibaca rofa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Berarti dari sini kita bisa memahami bahwa mayoritas di dalam permasalahan bab ini adalah fi'il-fi'il yang sifatnya muta'addi, artinya dia memiliki maf'ul. Adapun untuk pengganti fa'il selain maf'ul ini jarang terjadi ya. Ada tapi jarang terjadi, karena sesuai dengan babnya juga ya. Di sini al maf'ul berarti maf'ul ya, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Berarti mayoritas di dalam penggantian fa'il ini dilakukan oleh maf'ul. Contoh mama yang fi'il muta'ati terhadap maf'ul 1, contohnya doroba zaitun amron, seperti itu. Doroba sudah memukul, berarti ini fi'il madhi ya. Siapa zaitun? Zaid. Zaid sudah memukul amron kepada Umar. Zaid memukul terhadap Umar. Ini bentuk yang pertama sebelum maf'ul ini menggantikan posisi dari fa'il ini. Kemudian setelah doroba zaitun amron, fa'ilnya ini kita buang atau kita simpan. Untuk masalah motifnya ini kita pelajarannya di dalam kitab Balagho ya. Jadi faedah pembuangan dari fa'il itu apa, pelaku pekerjaan itu apa, itu semua akan dipelajari di dalam kitab Balagho. Ya ada di dalam kitab Nahwu, tapi asalnya itu adalah kitab Balagho. Setelah kita buang berarti nanti bunyinya bagaimana? Kita buang dulu ya fa'ilnya. Fa'ilnya kita buang. Lafadznya awalnya seperti ini, setelah dibuang doroba amron seperti ini ya. Tapi karena amron ini sudah menempati posisi dari fa'il yang dibuang, maka semua hukum-hukum fa'il yang ada pada lafadz zaid yang dibuang ini sekarang melekat pada lafadz amron. Sehingga lafadz amron ini pertama hukumnya fa'il harus dibaca rofa, berarti ini juga harus dibaca rofa. Yang awalnya amron menjadi amrun, seperti ini. Amrun. Nah, kemudian lafadz dorobanya yang statusnya menjadi fi'il ini juga perlu kita rubah. Setelah pembuangan dari fa'il ini tadi, kita rubah menjadi fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya atau fi'il mabni maf'ul. Bagaimana cara menjadikannya? Kita baca Jurumiyahnya. Fa'ingkana al-fi'lu madiyan duma awaluhu wa kusiro makobla akhirihi. Ketika fi'ilnya adalah fi'il madi, maka huruf pertama ini didoma dan huruf sebelum akhir di kasroh. Apabila fi'ilnya adalah fi'il mudhari', maka awalnya didoma dan huruf sebelum akhir ini dibaca fathah. Tadi sudah kita bahas contoh di atas. Untuk menyesuaikan terhadap maf'ul yang sudah menempati posisi fa'ilnya, maka fi'ilnya ini juga perlu dirubah menuju fi'il mabni maf'ul. Fi'il madi itu ada dua, ada fi'il mabni fa'il dan ada fi'il mabni maf'ul. Yang fi'il mabni fa'il ini berarti fi'il yang disebutkan fa'ilnya ya. Fi'il yang disitu sebutkan fa'ilnya. Contohnya seperti contoh di atas ini. Doroba zaitun amron. Ini berarti fi'ilnya, fa'ilnya disebutkan ya, fa'ilnya disebutkan. Doroba sudah memukul siapa? Zaitun, Zaid, amron dan Umar. Zaid sudah memukul terhadap Umar, berarti fa'ilnya disebutkan seperti itu. Ini ada tandanya untuk fi'ilnya ya. Fi'ilnya ini ada tandanya.
Kalau kemarin kan kita hanya membahas pada bab sebelumnya bahwa kalau fi'il mati ini huruf akhirnya selalu dibaca fathah seperti itu kan ya. Tapi kalau untuk fi'il mabni fa'il, fi'il madi tapi di situ mabni fa'il, tandanya huruf pertama ini pasti terbaca fathah seperti ini. Kalau untuk huruf tengahnya ini disesuaikan dengan wazannya ya. Ada yang di situ dia fa'ala wazannya, ada yang fa'ila, ada yang fa'ula, ada fa'ala. Contohnya doroba itu ya, contohnya doroba. Kemudian ada yang fa'ila, ada yang fa'ula, seperti itu. Hanya ada 3 bentuknya. Berarti fi'il madi mabni fa'il ini tandanya huruf pertamanya pasti terbaca fathah seperti ini ya, terbaca fathah semua. Untuk masalah huruf tengahnya ini sesuaikan dengan wazannya, ada wazan fa'ala, ada wazan fa'ila, dan ada wazan fa'ula, seperti itu. Huruf akhirnya kemarin kaidahnya fi'il madi ini selalu terbaca fathah kecuali dia bertemu dengan dhamir rafa yang berharokat atau dengan wawu jamak, seperti itu. Fa'ala contohnya doroba, fa'ila contohnya alima, fa'ula contohnya hasuna, seperti itu. Kemudian kalau fiilnya ini selain dari fiil sulasi mujarad, bagaimana? Apakah tandanya juga huruf yang pertama dibaca fathah? Kalau untuk fiil yang mazid, artinya ada tambahan tidak hanya 3 huruf, ini tandanya untuk fiil mabni fa'ilnya ini huruf pertama yang berharokat harus berharokat fathah. Jadi huruf pertama yang berharokat ini harus berharokat fathah. Contoh mama lafat istahroja ya. Lafat istahroja huruf pertama yang berharokat ini menggunakan harokat fathah, yakni berupa ta ini. Ini berarti tandanya ini adalah fi'il madi yang dimabnikan fa'il. Lah terus hamzahnya bagaimana? Hamzahnya kan ini huruf pertama dan berharokat, harokatnya tidak fathah. Apakah tidak bertentangan dengan kaidahnya? Nah, maksudnya seperti ini. Untuk huruf hamzahnya ini karena dia hamzah wasol ya, dia hamzah wasol dan dia gugur di tengah kalimat, maka hamzahnya tidak dianggap. Jadi harokat kasrohnya ini tidak dianggap. Kenapa? Karena kalau dia disambung dengan kalimat lain, maka dia tidak akan berbunyi, harokatnya gugur menjadi wastahroja, seperti itu. Sehingga walaupun toh di sini terlihat ada harokat kasrohnya, tapi dia tidak dianggap ya, tidak dianggap. Berarti huruf pertama yang berharokat tetap harokat fathah berupa ta ini ya. Ini tanda untuk yang sulasi mazid. Oke, kita ulangi lagi. Berarti untuk fi'il mabni fa'il ini tandanya huruf pertama adalah dibaca fathah, seperti itu. Atau huruf pertama yang berharokat adalah harokat fathah untuk fi'il yang disitu sulasi mazid. Dan selanjutnya kita bahas fi'il mabni maf'ul, cara memabnikan fi'il menjadi mabni maf'ul ya. Yang kedua adalah fi'il mabni maf'ul. Caranya bagaimana? Untuk fi'il mabni maf'ul adalah dengan mendomah awalnya dan mengkasroh huruf sebelum akhir. Contohnya doroba, doroba zaitun menjadi, tadi kan doroba menjadi duriba ya, menjadi duriba. Domah awalnya dan dikasroh huruf sebelum akhir menjadi duriba. Ini untuk fi'il madinya. Untuk fi'il mudhoreknya ini adalah dengan mendomah huruf pertama dan menfathah huruf sebelum akhir menjadi yudrobu, yudrobu, yudrobu. Yang awalnya doroba yadribu menjadi yudrobu. Didomah awal dan di fathah sebelum akhir ini berlaku untuk semua fi'il mudhorek, baik itu fi'il sulasi mujarad atau fi'il sulasi mazid. Mama yang mazid ya, kita contohkan ta'allama ya ta'allamu ya, ya ta'allamu, ya ta'allamu. Ini kalau kita mabnikan majul juga sama kaidahnya, didomah awalnya dan di fathah sebelum akhir menjadi yuta'allamu,
yufailu, yufailu ya, yufailu, yufailu. Ini kalau kita mabnikan majul juga sama, di dhammah huruf pertama dan di fathah huruf sebelum akhir menjadi yufa'alu, 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 dan seterusnya seperti itu. Yang berbeda itu adalah fi'il madi yang banyak perinciannya. Kalau fi'il madi sulasi mujarot ya, berarti yang hurufnya 3 seperti doroba, seperti ini sulasi mujarot, maka kaidahnya di dhammah awalnya dan di kasroh sebelum akhir. Kalau untuk fi'il madi sulasi mazidnya, maka kalau dia diawali dengan ta ya, contohnya adalah wazan mama tafa'ala, tafa'ala, seperti ini, diawali dengan tak seperti ini, tafa'ala huruf pertama dan yang kedua dan di kasroh huruf sebelum akhir, tafa'ala menjadi tufu'ila, seperti itu, tufu'ila, tufu'ila. Nah, kalau setiap di situ diawali dengan tak, maka di dhammah huruf pertama dan yang kedua dan di kasrah huruf sebelum akhir. Contoh lagi, tafa'ala, seperti itu ya, tafa'ala ya, tafa'alu ya, tafa'ala. Maka kaidahnya adalah dengan mendhammah huruf pertama dan yang kedua dan memfathah huruf sebelum akhir menjadi tufu'ila. Lah di sini ada alif, huruf sebelumnya adalah dhammah, maka diganti menjadi wawu. Nah, menjadi wawu, menjadi tufu'ila, seperti ini. Dan seterusnya seperti itu. Pokok yang diawali dengan tak mutawa'ah seperti ini, tafa'ala, tafa'ala, maka di dhammah huruf pertama dan kedua dan di kasroh huruf sebelum akhir. Kalau diawali dengan hamzah wasol ya, diawali dengan hamzah wasol berarti bukan hamzah kotok ya, maka kaidahnya contohnya seperti in fa'ala, in fa'ala ya, yang namanya hamzah wasol, in fa'ala, maka di dhammah huruf pertama dan ketiga ya, pertama dan ketiga dan di kasroh huruf sebelum akhir, berarti in fa'ala menjadi unfu'ila, unfu'ila. Kemudian ada lagi contohnya istaf'ala ya, maka kita contohkan lafadz saja, istakhroja, istakhroja, ini untuk mabni fa'ilnya, istakhroja berarti diawali dengan hamzah wasol. Istakhroja kaidahnya tadi di dhammah huruf pertama dan ketiga dan di kasroh huruf sebelum akhir menjadi ustukhrija, menjadi ustukhrija. Nah, inilah perbedaan-perbedaan di dalam fi'il madi. Kalau fi'il madi yang disitu sulasi mujarot, kaidahnya di dhammah huruf pertama dan di kasroh huruf sebelum akhir. Kalau untuk sulasi mazidnya yang diawali dengan ta, ini di dhammah huruf pertama dan kedua dan di kasroh huruf sebelum akhir. Kalau diawali dengan hamzah wasol, ini di dhammah huruf pertama dan ketiga dan di kasroh huruf sebelum akhir. Kalau selain dari ini, selain dari diawali dengan ta ataupun diawali dengan hamzah wasol, maka kaidahnya sama dengan fi'il madi yang sulasi mujarot. Contohnya yang diawali dengan hamzah kotok seperti af'ala. Af'ala ini diawali dengan hamzah kotok ya, maka kaidahnya sama. Af'ala ini sama dengan kaidahnya fi'il sulasi mujarot menjadi uf'ila, di dhammah huruf pertama dan di kasrah huruf sebelum akhir, uf'ila, akrama, ukrima. Kemudian yang terakhir, apabila fi'il madinya adalah fi'il bina ajwaf, maka fa'ilnya di kasroh, contoh mama kola, seperti itu ya.
kola ala wasni fa'ala. Kola asalnya kowala, ala wasni fa'ala. Maka kola ini kalau mau dimabni majulkan cukup dikasroh fa fiilnya. Fa fiilnya ini kita kasroh ya. Nah di sini ada alif, harokat sebelumnya adalah kasroh, maka yang sesuai dengan kasroh adalah ya, menjadi seperti ini. Qila, seperti itu ya. Qala menjadi qila. Terus kita contohkan lagi. Saro, maka cukup kita kasroh saja menjadi siro. Terus alifnya kita ganti dengan ya, siro, dan seterusnya seperti itu. Ini cara kita memabnikan fiil menjadi fiil mabni maf'ul, sehingga pada contoh yang di atas tadi, setelah maf'ul menempati posisi fa'il, maka maf'ul ini harus memiliki semua hukum-hukum fa'il. Pertama, hukum fa'il harus dibaca rofa, yang awalnya amron menjadi amrun, seperti itu, karena dia isim mufrad, tandanya domah ya. Kemudian yang kedua, prosesnya fiilnya juga harus dimabnikan kepada mabni maf'ul atau fiil yang tidak disebutkan fa'ilnya. Caranya kalau ini fiil sulasi menjarot, berarti di domah awalnya, kemudian di kasroh huruf sebelum akhir, menjadi duriba amrun. Lah amrun inilah namanya naibul fa'il, pengganti dari fa'il yang dibuang. Yang awalnya Zaid memukul kepada Umar, sekarang menjadi Umar dipukul, seperti itu. Berarti kalau bahasa Indonesia, kalau doroba Zaidun amron, Zaid memukul Umar, namanya kalimat aktif. Kalau duriba Zaid amrun, Umar dipukul, namanya kalimat pasif. Kita lanjutkan jurumiyahnya ya. Wahwa ala kismaini, kemudian naibul fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya ini ada dua, ada yang dohir dan ada yang domir. Dohir itu berarti terlihat secara kasat mata ya, contohnya duriba zaitun wa yudrobu zaitun wa ukrima amrun wa yukromu amrun, dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang domir contohnya seperti duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtuna, duriba, duribat, duriba, duribu, duribna. Inilah yang namanya naibul fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, isim yang dibaca rofa, yang fa'ilnya tidak disebutkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.